Mari kita langsung dengarkan kajian tafsir Quran surah Ibrahim ayat 22, yakni fala talumuni. Insyaallah kepada Ustaz kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah jua dapat bertemu kembali. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan langsung saja membahas judul yang telah dikemukakan tadi, yaitu Fala Talumuni, yang terdapat di surah Ibrahim alaihissalam ayat 22. Judul ini terletak di tengah-tengah ayat yang panjang. Saya akan bacakan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ayatnya panjangnya dan judulnya terletak di tengah-tengah. Kita akan mulai melihat apa arti dan makna di balik judul Fala Talumuni. Fa artinya maka, la artinya jangan, talumu artinya mencerca. Jangan kalian cerca, ni artinya aku. Jangan kalian cerca aku. Jangan kalian salahkan aku. Itu adalah pernyataan iblis saat terjadi sidang gelar perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat terjemahan untuk melihat arti dari judul ini. Silakan. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi perseruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat sisaan yang pedih. Itulah dia pembelaan dari iblis saat terjadi gelar perkara di mahkamah ilahi. Ini dikatakan iblis untuk menolak tuduhan orang-orang yang mengatakan kami ya Allah tersesat gara-gara setan. Itu setan nggak terima disalahkan. Oleh karena itu, makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia jangan menjadikan setan kambing hitam. Kenapa dia gitu? Itu gara-gara setan. Setan nggak mau dijadikan gara-gara. Itu salah kalian sendiri. Kalau pakai bahasa Betawi, jangan salahin gua dong. Lu sendiri yang nggak salah.
Gue cuma ngajak doang, lu saja ngambil keputusan. Oleh karena itu sekali lagi, arti fala talumuni, jangan kalian salahkan aku, jangan cercah aku. Yang kalian patut salahkan itu diri kalian sendiri. Sudah tahu aku kalian dikatakan Allah sebagai musuh. Kenapa kalian ikut? Sudah dikatakan Allah Quran itu benar. Kenapa kalian abaikan? Sudah dikatakan Allah kalau aku janji pasti palsu. Kenapa kalian percaya? Allah katakan janjinya benar. Kenapa tidak kalian pedulikan? Oleh karena itu, melalui judul ini kita disadarkan jangan salahkan setan atas apa yang kita lakukan. Jangan membersihkan diri, cuci tangan, melontarkan tuduhan kepada setan atas kesalahan yang kita lakukan. Setan tidak terima. Itulah dia arti dan makna di bawah judul Fala Talumuni, jangan kalian salahkan aku, jangan kalian cercakan aku, karena banyak orang-orang yang merasa damai melakukan kesalahan dan nanti kalau ditanya Allah bilang aja gara-gara setan. Menyalahkan setan itu pada hakikatnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan sudah minta izin, ya Allah, berikan aku umur panjang. Tuhanku, karena kau telah membuat aku menjadi orang yang rojim, terkutuk. Aku mohon, berikan aku panjang umur sampai kiamat. Aku akan menyesatkan seluruh manusia. Apa kata Allah? Jangan, bukan gitu. Silakan. Oleh karena itu, setan menyesatkan manusia. Setan berusaha untuk menjerumuskan manusia berbuat salah, itu memang sudah ada SK-nya. Ya Allah, aku minta izin beri umur panjang untuk menyesatkan manusia. Silakan, sudah ada. Dia bekerja sungguh-sungguh. Oleh karena itu, manusia tidak patut menyalahkan setan. Karena itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disalahkan salah diri kita sendiri. Allah katakan jangan ikut setan. Kenapa kita ikut? Ah, kita yang salah. Kalau setan, aku akan menyerumuskan manusia. Silakan, itu ada SK-nya. Mari kita lihat surat 17. Pada surat 17, SK itu berbunyi sebagai berikut. Mari kita lihat ayat 61. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Surat 17, surat Al-Isra ayat 61. Bisa dibaca terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, iblis menolak. Bermula dari situ. Terus ayat Ia 62. berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepada kami sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Memang siapa ini yang kau muliakan dariku? Itu iblis merasa terhormat karena dia berada di antara malaikat makhluk yang mulia. Dia pandang remeh Adam karena belum tahu, belum ada apa-apanya. Adam masih diciptakan, belum turun ke bumi. Dia protes, dia menolak perintah Allah. Dia katakan, siapa ini yang kau muliakan? Kalau kau beri aku umur panjang, tangguhkan kematianku sampai hari kiamat, aku akan sesatkan dia. Apa kata Allah? Lanjut. Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua. Silakan, lakukan apa yang kau inginkan. Tapi siapa yang dapat kau tarik, dia akan bersamamu ke neraka. Bahkan Allah beri fasilitas. Kau boleh gunakan ini. Apa itu? Lanjut. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki,
dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Itu. Kau boleh kerahkan segala yang ingin kau kerahkan. Kau boleh gunakan segala fasilitas. Bentuk pasukan, infanteri, kavaleri. Pasukan iblis, silakan. Kau bisa ikut mereka untuk merusak harta mereka, anak-anak mereka. Membuat mereka syirik. Itu memang sudah Allah tadi silakan, izinkan kepada iblis. Oleh karena itu SK-nya ada. Tapi Allah katakan, tapi kau tidak akan bisa sentuh abdi-abdiku. Lanjut. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Nah, itulah makanya iblis nggak mau disalahkan. Kita masing-masing punya tugas. Aku bertugas menyesatkanmu. Kau bertugas mengabdi kepada Allah. Siapa yang salah? Aku sudah benar menyesatkan kamu dan kamu sesat. Kamu yang salah karena tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu korban pertama dari iblis. Dan Adam tahu tidak perlu menyalahkan iblis. Itu dikatakan di surat 2. Pada surat 2 sudah kelihatan. Pada surat 2, kita itu kata-katanya disebutkan di ayat 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Silakan. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan. Ketika keduanya di sana, di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kalau redaksi yang lain, mari kita lihat yang lebih jelas. Redaksi yang lain tertera di surat 7 Al-A'raf ayat 20. Pada surat Al-A'raf, surat 7 ayat 20, Allah berfirman, "Fawaswasa lahuma syaitanu an." Ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon itu, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Jadi trik setan itu adalah memberikan pikiran-pikiran jahat. Nah, itu dia. Setan tidak punya kekuatan memaksa kita berbuat jahat. Dia hanya memberi ide. Ini bagus kalau gini. Nggak pernah dia maksa kita. Nggak pernah. Dia ngasih ide. Pikiran yang jahat. Lalu memberikan tadi informasi yang salah. Oh, enggak, kenapa gini? Karena begini, informasi yang menyesatkan. Hanya sebatas itu. Nggak bisa setan mengatakan, kerjakan ini. Enggak. Setan kalau mengatakan kerjakan ini, kita punya pilihan. Enggak. Kita bisa katakan no. Nah, kita bahasakan yes. Say no itu. Katakan tidak. Jangan tadi kita katakan yes. Jangan. Lanjut. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Nah, setan tidak ada batasan. Allah berikan fasilitas. Gunakan segala apa yang dapat kau gunakan. Jadi dia menggunakan sumpah palsu. Itu memang kerjaan dia. Sumpah. Aku ini hanya menasehati. Itu nggak ada masalah sama setan. Lanjut. Dia membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupnya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Siapa disalahkan Allah? Bukan setan. Setan memang sudah diberi izin. Yang disalahkan Allah Adam. Bukankah telah kukatakan setan itu musuh? Bukankah aku telah melarang? Nah, itu kita pegang. Kalau tentang menipu, janji palsu, itu memang sudah kerjaan setan. Kerjaan iblis. Itulah sebabnya Adam mengatakan, aku salah. Jadi mengaku salah atas kesalahan yang kita lakukan. Tidak melemparkan salah kepada orang yang kita tak jadikan kambing hitam. Itu adalah perilaku Adam yang patut kita contoh. Bagaimanapun
Walaupun kita salah itu karena ditipu, tetap akui kesalahan. Bukan karena kita ditipu, kita nggak salah lagi. Tidak. Salah kita kenapa rela ditipu. Enggak tahu. Oke, kalau nggak tahu. Itu kita bisa mohon ampun pada Allah. Dan Allah terima. Lanjut. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Nah, itulah dia arti dan makna di balik judul Fala Talumuni. Yang kau cerca aku. Yang perlu kau cerca dirimu sendiri. Menyadarkan kita. Jangan menjadikan setan sebagai kambing hitam. Setan. Dia tahu resiko dia menggoda. Itu neraka. Dia terima. Dia terima. Kalau begitu, alangkah naifnya kita mengerjakan sesuatu lempar tanggung jawab. Setan tahu atas apa yang dilakukannya, neraka menantinya. Dia tidak peduli. Dia terima itu dengan senang hati. Dia akan mengatakan, aku beri kesempatan untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia menemaniku di neraka. Itu dikatakan di surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Silakan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan agar mereka jadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itulah dia sekali lagi arti dan makna. Sekarang kita berangkat ke bagian kedua, hubungan. Judul yang lalu yang kita ambil di surat 13 Ar-Ra'd adalah Yamhullah. Allah menghapus. Itu memberikan kepada kita kesadaran bahwa kita dapat menghapus segala pikiran jahat, segala hal-hal buruk yang terjadi pada diri kita. Kita punya kesempatan menghapus. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan dapatnya kita menghapus, merubah hal-hal yang buruk pada diri kita, maka judul sekarang mengingatkan bahwa pikiran jahat, nasib buruk itu merupakan tipu daya iblis. Itu hati-hati. Kamu akan mendapat nasib sial. Itu nggak pernah Allah katakan itu. Yang mengatakannya iblis. Menurut telapak tanganmu ini, yang arah kemari sepertiga, arah huruf M, kamu ini kerja di blok M, apa gitu. Itu dibuat iblis. Itu makanya Rasulullah mengatakan siapa datang kepada orang pintar, mendengarkan ucapannya, lalu mengiyakannya, dia telah mencerabut iman dalam dirinya. Kira-kira begitu sabda Rasulullah. Artinya merusak iman. Kalau percaya pada perkataan ramalan itu. Karena kita bisa merubah itu. Tidak ada yang tahu nasib kita. Dan seperti kita jelaskan yang lalu, nasib kita sebenarnya adalah surga. Itu nasib kita. Allah katakan kalian kembali ke surga. Itu nasib kita. Lalu kenapa terseret ke neraka? Karena kita ikuti tipu daya iblis. Tidak pernah Allah mengundang kita ke neraka. Tidak. Allah mengundang kita ke surga. Itulah sebabnya Adam diletakkan ke surga untuk mengingatkan rumah lama kita surga. Kita pewarisnya. Allah katakan warisan untuk mengingatkan Adam di surga itu untuk mengingatkan, menyadarkan semua anak cucu Adam pewaris surga. Lalu kenapa tidak dapat warisan itu? Karena terjebak dengan tipuan iblis. Oleh karena itu bicara nasib. Nasib kita dari awal adalah surga. Lalu kenapa berubah nasib itu? Karena kita sendiri merubahnya. Dan Allah katakan, sejahat apapun yang dikatakan orang kepada kita, sehebat apapun bisikan iblis ke diri kita punya kesempatan merubah, membersihkan kembali pikiran kita. Dan kalau kita tidak berubah, maka Allah tidak akan merubah. Itu artinya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk merubah nasib kita sendiri seperti ditegaskan di surat 8 ayat 53. Pada surat 8 ayat 53 dikatakan zalika ya anna Allah lam yakum mughayyira. Silakan.
Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini sekali lagi, bila judul yang lalu bicara tentang perubahan nasib, maka judul sekarang mengingatkan tipuan setan untuk membuat kita terpuruk terhadap nasib yang buruk. Dan kita menyalahkan Allah atas itu. Padahal merubah nasib itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada bagian yang ketiga, pesan-pesan di balik fala talumuni. Jangan salahkan aku. Beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya jangan menyalahkan iblis. Dalam surat Ibrahim ini kita ambil tiga saja. Pertama, jangan salahkan iblis kalau kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur itu pilihan kita sendiri. Nanti kita datang hujan, kok hujan, di panas, kok panas, itu pilihan kita sendiri. Itu, itu untuk mencerca, menyalah-nyalahin, itu memang dibuat oleh iblis. Supaya kita tidak atau kurang bersyukur. Seharusnya kita mengucapkan seperti yang kita katakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah. Ada yang baik yang Allah berikan kepadaku. Mungkin tidak menyenangkan. Tapi tidak menyenangkan belum tentu tidak baik. Bukankah pilkina? Dulu ada pilkina, obat malaria. Bukankah itu pahit? Tapi itulah cara merok untuk membuat menyembuhkan malaria. Oleh karena itu jangan yang pahit segera dimuntahkan. Karena boleh jadi menjadi obat. Jangan yang manis segera ditelan. Jadi penyakit. Oleh karena itu, setan masuk melalui jalur senang dan tidak senang. Dibuatnya kita menganggap yang namanya senang itu sama dengan baik. Itu tipuan. Tidak semua yang menyenangkan itu baik. Tidak semua yang menyakitkan itu jahat. Itu buruk. Nah, itu. Tapi setan membuat kalau nggak senang itu nggak baik. Itu tipuannya. Itulah sebabnya banyak orang yang kurang bersyukur. Dia merasa kurang terus. Padahal kata Nabi, kalau diberikan manusia dua lembah emas dikasih, bayangkan itu, dua lembah emas, lembah dan emas, bukan satu lemari emas. Kalaupun di lemari kita emas penuh isinya satu lemari, itu capek kita menghitung uang yang ada kalau dikurskan dengan uang. Bayangkan kalau emas itu dalam bentuk lembah, lembah emas dikasihkan pada manusia. Apa kata manusia? Ya Allah, kebanyakan tidak. Ya Allah kok cuma dua. Begitu kata manusia. Dua lembah emas masih mengatakan ya Allah kok cuma dua. Padahal sudah luar. Yang membuat manusia tadi itu baru terdiam ala saat tanah telah menimbunnya. Itu artinya penyakit rakus. Kurang bersyukur sengaja diciptakan oleh iblis. Membuat manusia memandang remeh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakanlah mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Aku akan lakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridhonya. Alhamdulillah. Aku akan melakukan yang baik. Lillah. Karena mencari ridho Allah. Kata-kata Alhamdulillah. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai tanda syukurnya. Mari kita lihat di surat 14 ini. Ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Silakan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar. Nah, kita katakan ya Alhamdulillah lah dapat anak yang baik. Bukan begitu. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Nabi yang berhadapan langsung dengan setan. Dipuji Allah. Tapi dia tetap mengatakan Alhamdulillah. Pasti ada kebaikan dari hal yang tidak menyenangkan. Nabi Ibrahim ketika mempunyai tadi dicoba Allah dengan tidak punya anak sampai tua. Akhirnya dapat anak Ismail. Setelah dapat anak disuruh sembelih. Dan ketika Ismail sudah besar itu malah disuruh pisah. Ditinggalkan di Mekah.
banyak cobaan Nabi Ibrahim. Tapi kata-kata yang ada pada dirinya adalah Alhamdulillah. Oleh karena itu, jangan salahkan nasib. Jangan salahkan siapa-siapa. Bersyukur. Bersyukur atas yang sedikit akan mendatangkan hal yang banyak seperti diingatkan Allah di ayat 7-nya. Pada ayat 7 dikatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kami bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku akan lebih berat. Nah, itulah dia. Jangan salahkan keadaan. Keadaan itu dilatar belakangi oleh setan. Jangan salahkan setan atau keadaan. Kalau kita melihat diri kita begini, kesempatan merubah itu terbuka. Dan Allah suruh kita berubah. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyalahkan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri untuk dari memperbaiki keadaan. Mulai dari diri kita. Syukuri apa yang ada. Kalau masih hidup, itu anugerah. Lakukan yang terbaik. Itulah dia syukur. Oleh karena itu, syukuri apa yang ada. Itu cara untuk membuat kita tidak menyalah-nyalahkan iblis. Seperti dikatakan di surat 7. Pada surat 7, ayat 17. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Silakan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya, kamu tidak akan mendapati mereka bersyukur. Itu mengingatkan kita bahwa setan berusaha membuat manusia tidak bersyukur, menyalah-nyalahin saja, merasa kurang saja. Ah, itu memang dibuat demikian rupa oleh setan. Oleh karena itu balikkan keadaan, roba, bersyukurlah atas apapun yang kita lakukan. Karena menyenangkan belum tentu baik. Karena menyakitkan itu boleh jadi suatu kebaikan. Umpamanya kasus yang paling nyata umpamanya adalah orang nyakiti kita itu ya. Ketika orang menyakiti kita, itu setan mengatakan memang kamu saja bisa disakiti. Kenapa nggak balas? Itu hasutan. Nanti kalau balas kita puas. Itu datang. Jika orang menyakiti kita, pikiran itu datang. Itu ingat. Lalu kita memakinya atau membalasnya. Setan berhasil. Padahal setan tidak bisa memaksa kita. Maki saja dia. Nggak bisa. Jadi setan mengatakan itu orang menyakitimu. Maki saja dia. Dia coba mengatakan itu. Maki saja dia. Dia cuma itu. Tapi menggerakkan mulut kita memaki dia nggak mampu. Dia nggak punya kekuatan. Dia cuma menghasut. Orang itu petentang-petenteng. Maki saja. Cuma sampai situ. Tapi ketika orang menyakiti kita, kita datangi. Pilihan kita untuk memaki dia atau untuk mengatakan kamu baik sekali ya. Itu pilihan kita. Orang marah-marahin kita, ini kamu gini-gini, kamu kurang ajar, itu pilihan satu. Oh maaf ya, saya salah. Itu pilihan dua. Itu pilihan kita. Jadi tidak ada rumus mengatakan orang maki kita, maka kita otomatis maki dia. Tidak ada rumus itu. Itu dirancang oleh setan. Orang boleh menyakiti kita, tapi membalas atau memaafkan pilihan kita. Itulah makanya dikatakan setan tak punya kekuatan. Kita sendiri yang memilih. Orang datang menyakiti kita. Lalu kita membalasnya. Apa tanda itu adalah trik setan? Ketika orang menyakiti kita, kita langsung membalas dan rasa kita berlebih. Tahu-tahu setelah sekian lama kita katakan, kok aku gitu ya? Itu tandanya waktu kita melakukan tadi bukan tadi itu.
Bukan pilihan kita. Kenapa kita nggak memilih? Kita terhasut oleh bujukan setan. Setan nggak punya kekuatan memaksa, membuat kita mengatakan itu. Dia cuma menghasut. Dan kalau ada kekuatan setan itulah hasutan. Dia tak pernah maksa kita menggerakkan mulut kita. Kita yang menggerakkan mulut itu. Sekali lagi, orang boleh menyakiti kita. Tapi membalas atau maafkan pilihan kita. Setan tidak punya kekuatan untuk menentukan itu. Menentukan itu ala diri kita sendiri. Oleh karena itu, pesan pertama adalah jangan salahkan setan. Kalau kita kurang bersyukur, jalani hidup ini dengan bersyukur. Yang kedua, jangan salahkan setan kalau omongan kita kasar. Nanti anak-anak kita ngomong kasar, kawan-kawan kita ngomong kasar. Jangan salahkan itu. Itu pilihan mereka. Yang kita bisa lakukan adalah melatih bicara yang baik. Allah buat contohnya di surat 14 melalui ayat 4, ayat 24. Silakan. Mari kita lihat surat Ibrahim ayat 24. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Iya, lanjut. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya, artinya pohon kepribadian kita, Allah katakan kalau kita berlatih yang baik dan itulah maksud Allah, berarti kita akan menjadi pribadi yang baik. Tapi setan menghasut kita bicara yang nggak baik, itu hasutan. Kita dilahirkan untuk mengatakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu milik kita. Oleh karena itu jangan salahkan setan. Kalau kita ternyata emosi, jangan. Itu pilihan kita. Tidak ada kita ditakdirkan untuk bicara kasar, tidak. Allah katakan sebagai buah, sebagai pohon. Maka kalau diri kita ibarat pohon, maka buahnya adalah yang baik. Itulah buah kita yang asli. Lanjut. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak tidak dapat tegap sedikit pun. Jadi ya, makanya pada surat 17 ayat 53 Allah katakan belajarlah bicara yang baik. Bicara yang buruk itu memang hasutan setan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan setan. Ini gara-gara setan ngomong kasar. Enggak, itu hasutannya saja. Kita bisa berubah. Lanjut. Surat 17:53. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Silakan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itulah dia. Yang kedua, jangan salahkan setan kalau ngomong kasar. Jangan salahkan setan kalau kurang bersyukur nomor satu tadi. Dan terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, jangan salahkan setan kalau kita kurang gairah beribadah. Ini setan ini yang. Lalu kita itu udah kalau gitu nggak apa-apa kalau kita nggak gairah. Itu jangan salah setan. Itu adalah pilihan kita sendiri. Orang-orang tidak sholat, itu bukan setan. Pilihan dia sendiri. Nah, itulah makanya kita diminta untuk berdoa seperti ini. Dan itu memang berat. Di setan, itu dia urusannya Allah bagaimana menghalangi manusia sholat. Lalu manusia nggak sholat. Nah, ini gara-gara setan ini menghalangi. Jadi Allah suruh kita sholat. Setan menghasut kita nggak sholat. Oleh kita sholat nggak sholat, itu pilihan kita. Ikutin Allah atau setan. Jangan salahkan setan. Karena memang dia berusaha menghalangi manusia dari sholat. Seperti dikatakan di surat 5 ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Silakan. Dengan minuman keras dan judi itu,
setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Jadi jangan salahkan ini nggak sholat gara-gara setan. Enggak, itu memang kerjaan setan menghalangi. Jangan salahkan, itu kerjaan dia. Kerjaan kita adalah tetap untuk melaksanakan sholat. Itulah makanya Ibrahim, judul surat ke-14 berdoa sebagai berikut. Mari kita lihat doa Nabi Ibrahim ayat 40. 11:40. Surat 14 ayat 40 berisi doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Silakan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, itulah dia beberapa catatan, beberapa pesan di bawah judul Fala talumuni. Jangan kau cerca aku. Ini walaupun kejadian nanti di akhirat, pledoi dari iblis, Allah telah berikan rahasianya kepada kita. Supaya kita jangan nyalah-nyalahin setan. Supaya kita memikul tanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Tidak karena kita tertipu, langsung kita lepas tangan. Kesalahan tetap akan dapat. Itu saja akan tetap ditimpakan kepada kita. Meskipun ukurannya berkurang. Contoh, orang membunuh dengan sengaja, itu hukumannya bunuh. Namanya kisos. Tapi kalau membunuh karena nggak sengaja, itu dapat hukuman juga. Tapi tidak seberat yang tadi. Intinya apa? Kalau kita berbuat salah, akui kesalahan. Karena iblis sendiri berbuat salah. Dan dia tahu itu salah. Tapi bersedia menerima resiko. Oleh karena itu, sebagai makhluk terbaik, marilah kita memikul tanggung jawab pribadi. Jangan salahkan orang lain. Karena kesempatan perbaiki diri itu terbuka sampai kita menutup mata. Semoga dengan kajian ini kita menjadi orang-orang yang lebih sadar tentang tanggung jawab pribadi dan tidak segera menyalahkan lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah pemaparan materi daripada yang disampaikan oleh guru kita, Ki Haji Ibn Qasim tentang fala talumuni. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan menambah keimanan kita insya Allah. Untuk sesi yang kedua, kita membuka sesi tanya jawab kepada jamaah Pesantren Hidayah yang offline maupun via Zoom. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari online boleh bertanya? Silakan. Silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali saya bukan bertanya, Pak. Hanya mohon diulang tadi tentang doa Nabi Ibrahim untuk melindungi dari godaan setan itu. Itu aja, Pak. Mohon diulang. Kurang Oh iya. jelas saya. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Nabi Ibrahim ini sebenarnya dimulai dari ayat 37 ya. Jadi Ayat 37 ya. 37 sampai 40. Tadi saya bacakan ayat 40-nya. Kalau Surat Ibrahim itu nomor surat Ibrahim. 17. Dan saya baca tadi ayat 40-nya, yaitu tentang sholat. Jadi surat Ibrahim, surat 14, ayat 40, berisi doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Demikian pula keturunanku. Tapi di ayat 37, Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini aman, lingkungan yang baik, makanan yang baik,
lingkungan yang baik untuk anak cucuku sehingga mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan. Nah, lingkungan merupakan trik setan untuk membuat manusia sesat. Mungkin boleh dibaca terjemahan. Coba baca terjemahan surat 14 ayat 37 yang kita Ya, tadi. baik. Baik. Baca surat 14 ayat 37. Ya. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Bisa? Ya, dibaca ini ya terjemahannya. Ya, coba. Itu doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Iya. Sadaqallahul adzim. Ibrahim berdoa supaya mereka bersyukur, supaya mereka melaksanakan sholat, pergaulan yang baik, kata-kata yang baik. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai nyalahkan setan. Itu kan kerjaan dia. Kerjaan kita lah memilih lingkungan yang baik, tetap sholat. Nah, kira-kira gitu, Bu. Terima Assalamualaikum kasih, Pak Ustadz. Mas Haji. Nah, Waalaikumsalam, Pak Rizus. Iya Pak. Eh, Tadi ada keterangan yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 bahwa Adam dan istrinya itu disuruh tinggal di surga dan menikmati semua hidangan yang ada di dalam surga, tapi jangan mendekati pohon ini. Dan tadi dikatakan bahwa setelah setan itu berhasil membujuk Adam, maka kelihatanlah auratnya dan kemudian disuruh tinggal di dunia dan aurat itu ditutup dengan daun-daun. Ini pasti ada satu makna yang di luar itu, Pak. Itu kan arti letter luck ya. Jadi dari keterangan lain saya memperoleh bahwa yang dimaksud dengan mendekati pohon itu adalah perbuatan dosa dan itu bisa dihapus dengan keterangan yang uh, telah dijelaskan pula oleh Pak Ustadz, yaitu dengan uh, memohon ampun dan beramal saleh maka dosa-dosa itu akan terhapus. Nah ini mohon lebih dijelaskan makna daripada mendekati pohon yang kemudian dia melakukan apa yang dimaksud setan, disuruh setan sehingga dia terbukalah auranya dan kemudian ditutuplah mereka dengan daun-daun surga. Ini pertama itu mohon apa yang kami katakan tadi apakah memang itu adalah dosa-dosa yang bisa dihapus dengan mohon ampun dan berbuat amal saleh dan kebaikan. Yang kedua dari tadi gangguan-gangguan setan tadi, Masih di maka halo. sangat jelaslah apa yang dulu yang judul dulu istiqomah. Maka istiqomah di dalam kewaspadaan akan gangguan setan itu sungguh apa namanya harus dipahami dan dilakukan. Terima kasih Pak Ustadz. Ayah. Jadi memang tentang menafsirkan ayatnya banyak sekali tafsirnya ya. Bahkan ada yang sampai tadi tafsirnya itu kalau kurang hati-hati kita jadi nggak baik ya. Umpamanya. Ya. Jadi kalau tadi dosa itu bagus. Kalau tadi pohon itu perlambang dosa. Jangan dekati dosa. Itu lebih umum, lebih baik itu.
Jadi orang yang melakukan tadi itu diumpamakan yang namanya pohon itu adalah perbuatan nggak baik. Jangan dekati perbuatan nggak baik. Nanti kalau kita lakukan itu, kita akan terbuka aurat. Contoh umpamanya, jangan dekati zina. Jadi pohon tadi ada pohon seperti zina, karena ada kata-kata keabadian dalam artian kan melalui hubungan seksual kan bisa lahir keturunan. Jadi ada yang mengarahkan itu. Jadi dosa itu dipertajam dengan zina. Orang yang mendekati zina, maka nanti akan terbuka nanti aibnya. Ya, artinya dia akan mendapat malu. Nah, tapi Hmm. orang melakukan perbuatan zina pun dia akan mendapatkan kalau bertobat Allah akan ampuninya. Itu kalau gampangnya gitu. Jadi jangan mendekati pohon buah, ya, kata-kata pohon, kata-kata buah itu memang mengarah kepada perilaku perzinaan. Nanti walaupun ditutup pakai daun-daun surga, tetap aja tuh aib. Ya, artinya orang telah melakukan itu akan menutup dengan berbagai cara, karena itu aib, ya kan ditutup. Hmm. Pamannya dengan berbagai cara, sehingga terlindungilah tadi perbuatan zina itu. Tapi tetap aja itu suatu hal yang tidak baik. Itu ajaran. Kenapa kata-kata jangan dekati pohon ini diarahkan kepada zina? Karena ada ayat yang mengarah ke sana. Contoh surat 17. Pada surat 17 ayat 32, kalau tadi wala taqrabu hadhihi syajaroh. Jangan dekati pohon ini. Jangan makan buah ini. Itu mengarah kepada perzinaan. Itu karena ada ayat yang senada untuk dunia itu, untuk ketika di surga itu, kalau untuk dunia kata-katanya begini. 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina. Gitu deh. Dan janganlah kamu mendekati zina, Jadi ya, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. jalan yang buruk. Jadi kan seperti perilaku yang sama itu beda. Kalau zina walaupun intinya melakukan hubungan seksual, tapi kalau zina itu menghilangkan perintah Allah. Sedangkan kalau yang jadi bukan nggak boleh makan, ada boleh makan, tapi makan sesuai perintah Allah. Ya, jadi bukan nggak boleh melakukan hubungan seksual, tapi seizin Allah kira-kira begitu. Itulah dia sekali lagi. Jadi salah satu makna daripada peristiwa Adam ini adalah jangan dekati dosa. Lebih spesifik, jangan dekati zina. Karena akan terbuka auratmu. Ada kalau memang zina kan membuka aurat. Tapi kalau dalam dosa yang lain akan tersingkap hal yang membuatmu akan menjadi malu. Orang mencuri umpamanya. Ada yang selama dilihat orang baik, mencuri, ketahuan, kan jadi malu. Walaupun ditutup dengan daun surga, tetap saja itu akan menjadi suatu cedera, membuat namanya menjadi tidak baik. Dan kabar baiknya, seberat apapun itu, orang tersebut masih punya kesempatan mohon ampunan kepada Allah. Itu dia untuk yang pertama itu, dan memang ini peristiwa di surga ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa itu yang namanya iblis nggak suka kita di surga. Makanya nanti ketika kalian di dunia jangan lupa untuk kembali ke surga. Jadi setan mengeluarkan Adam dari surga itu maksudnya dia akan menghalangi kita kembali ke surga. Karena tugas kita bukan di surga. Tugas kita sebenarnya di dunia. Seperti dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 30. Pada Al-Baqarah 30 dikatakan begini. Itu 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi tugas kita dunia. Tapi dibuat gambaran di surga untuk mengatakan nanti setelah bertugas di dunia, setelah meninggal dunia kita ke sana. Dan ingat bahwa setan itu akan menghalangi kita untuk kembali ke tempat yang disediakan pada kita. Sedangkan yang pertanyaan kedua istiqomah benar. Jadi memang perlu istiqomah. Karena setan itu
Dia sampai kita mau meninggal pun tetap datang. Dia sampai kita tadi itu terjebak baru dia tinggalkan. Nah, oleh karena itu istiqomah sampai akhir. Begitu Pak. Saya kira. Terima kasih, Pak. Ya sama. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari mungkin ada satu lagi pertanyaan. Oh ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kadang-kala ini Pak Ustadz antara takdir Allah atau ikhtiar manusia. Saya mencontohkan begini, menganalkan begini, seorang yang tamat SMA dia mau masuk sebuah perguruan tinggi atau akademi militer misalnya. Seseorang yang daftar sekali kemudian dia tidak lulus, itu kan masih ini antara takdir Allah atau perlu dicoba lagi. Kemudian tes yang kedua dia tidak lulus, ini apakah takdir Allah atau perlu dicoba lagi? Ternyata tes yang ketiga dia lulus, seseorang dilulus diterima. Nah, seandainya sampai tes 3 kali dia nggak lulus sampai waktunya habis, berarti mungkin itu yang dikatakan takdir Allah karena sudah habis ikhtiar sebagai seorang manusia. Tetapi kalau dia baru sekali mencoba gagal, kemudian 2 kali gagal, kemudian dia nyerah, nah ini mungkin itu belum dikatakan takdir Allah, ikhtiar manusia yang perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz, kira-kira barometer apa ya? Uh, Sampai di level mana kita mengatakan bahwa oh ini takdir Allah atau usahamu yang kurang. Nah, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jadi bicara takdir, bicara ketentuan itu seperti kita katakan kita jelaskan di Yamhullah itu bukan kata mati. Jadi ya begini enggak, itu bisa berubah. Jadi takdir Allah itu yang jelas dia mengarah kepada kebaikan kita. Itu intinya. Jadi Allah menakdirkan yang baik untuk kita. Walaupun dalam prakteknya itu bisa terjadi seperti tadi. Yang kita bicara tadi itu jangan sampai kita mengatakan Allah menakdirkan aku begini. Hati-hati itu. Allah menakdirkan kita begini tapi yang buruk itu nggak boleh. Sebagai contoh begini. Contoh. Itu Allah pilihkan. Sebagai contoh di surat 28. Itu Nabi Musa waktu lahir itu nggak kena sensus. Makanya Musa selamat. Padahal masa Firaun itu siapa bayi laki-laki lahir harusnya mati gitu. Kok Musa selamat? Nah, itu dia. Itu takdir Allah. Allah memilih Musa. Itu namanya takdir ya. Allah selamatkan itu takdir ya. Tapi kepada ibu Musa yang gelisah, ini aku pelihara takut ketahuan atau aku hanyutkan. Itu pilihan dia. Itu takdir Allah tapi diserahkan pada pilihan manusia. Yang jelas Allah apapun pilihannya, Allah mengarahkan pada yang baik. Kita lihat itu dikatakan di surat 28 ayat 7. Jadi bicara takdir Allah, karena tadi di luar pikiran kita, maka yang perlu kita pegang apapun yang baik itulah yang Allah takdirkan. Mari kita lihat surat 28 ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan janganlah bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah satu rasul. Nah, jadi intinya yang kita perlu perhatikan ikhtiar kita. Kita berikhtiar. Kalau ternyata sudah rasa kita cukup atau mau sekalipun sudah cukup rasa kita, oh ini mungkin maksud Allah begitu. Mungkin maksud Allah begitu. Nggak bisa katakan Allah menakdirkan, jangan. Jangan mengatakan kata-kata takdir untuk yang jelek, jangan. Jadi kalau tadi itu yang tadi yang bisa kita ukur adalah usaha kita. Kalau takdir nggak bisa kita ukur. Takdir itu sejalan dengan pilihan kita. Kita lah menakdirkan diri kita tadi itu apa? Itu kita menakdirkannya.
Karena itu takdir Allah itu menginduk kepada usaha kita itu seperti dikatakan di surat 53 ayat 39. Ini tertulis di kitab yang dahulu. Ini aku nggak usah belajar. Nanti kalau takdirkan lulus lulus. Itu enggak. Itu enggak jelek pada Allah. Makanya diklarifikasi di surat 53 ayat 39. Baca. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Iya. Jadi takdirnya lah usaha dia itu takdirnya. Terusnya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan Iya. kepadanya. Jadi kenapa tadi itu dia nilainya bagus? Dia berusaha untuk belajar bagus. Jadi takdirnya nilainya tinggi. Gitu. Itu dia. Itu yang diarahkan pada kita itu. Jangan terbalik. Ya kalau nilai kita A ya A aja. Belajar apa enggak? Itu enggak boleh. Itu suuzon pada Allah. Jangan gitu. Itu merubah tatanan takdir. Tatanan takdir itu usaha kita. Kalau ternyata hasilnya enggak, itu pasti ada maksud Allah yang baik. Saya kira begitu. Baik, teman-teman itu saja. Kemudian ada penyampaian dari Pak Sahrul. Baik, saya sampaikan apa ya, kesimpulan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya melihat bahwa ini sesuatu pedoman ya. Jangan menyalahkan siapapun, bahkan setan aja kita nggak boleh nyalahkan kok. Jadi ini sikap yang sangat positif ya, berpikir positif itu. Perkuat diri ya dengan keimanan tentunya. Dan contohnya di sini adalah Nabi Ibrahim dengan doanya ya sebagai satu pedoman kita. Jadi sekali lagi bahwa dengan demikian maka akan mengurangi sebetulnya kalau kita bersikap seperti itu, mengurangi konflik sebetulnya. Apalagi di masjid ya. Di masjid saya ingatkan ya, jangan berprasangka buruk, apalagi ngomong yang menjelek-jelekan ya siapapun di masjid. Saya ingatkan itu. Saya tanya begitu Pak ya. Jadi peran setan itu jelas ya. Peran manusia. Setan berusaha. Tapi tergantung kita kan. Dan selalu tindak lanjutnya berperilaku yang baik. Di masjid berlaku di mana aja lah. Nah kalau ini kita insya Allah bahwa godaan banyak pasti. Jadi kemudian juga satu lagi nih ya. Saya catat benar ini tugas ya. Tugas komunitas masjid. Buatlah lingkungan yang kondusif. Jangan ngompor-ngomporin masyarakat sekitar kita malah menjadi tidak baik gitu ya. Saya ulangi ini pedoman buat kita semua. Dan apalagi kita yang kalau saya katakan ya orang masjid gitu ya. Nah ini nggak apa-apa. Memang kita orang masjid. Selagi ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dan tadi dikatakan bahwa selalu bersyukur dan Nabi Ibrahim ya mendoakan supaya kita selalu bersolat ya. Jadi kalau Ibrahim ini terkenal sebagai manusia teladan ya di bidang ketauhidan. Saya pikir itu saja. Saya menekankan beberapa hal tadi bahwa jangan menyalahkan siapapun. Mari kita berlaku ya akhlakul karimah saja dan saling menyenangkan satu dengan lain. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan kajian ini menjadi pedoman hidup kita bersama. Dan saya berharap bahwa kalau semua orang seperti itu maka akan nyaman baik di rumah di mana saja kita berada, apalagi tempat ibadah. Dan saya harapkan bahwa masjid kita jadi contoh, salah satu contoh masjid yang melaksanakan ini bahwa jangan menyalahkan siapapun. Nah, dan selalu alhamdulillah Pak ya. Jadi demikian ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tutup dengan doa. Kami minta Ustadz untuk menutup. Ya, sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Hamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.